Susah banget. Mau bener, susah Pak. Hmm. Kenapa? Mau berbisnis. Biasanya tuh the authority memberikan definisi pada kita. Oke, you mau bisnis sama gua, ini begini ya, berapa persen, berapa persen, berapa persen. Kalau enggak, you're not in the business. Kan gitu, pilihan hidup. Tapi bagian ketangkep Pak, yang ketangkep yang pengusahanya. Hmm. Nah di sini maksud saya korupsi ini adalah hal yang secara fundamental nih kita harus lihat balik banget terhadap balik kepada culture kita. Ini takes waktu, Mbak. Walaupun prevention harus dilakukan. Makanya saya sangat mendorong mengenai digitalization. Karena digitalisasi bisa membangun transparansi. Misalnya e-procurement dan lain-lain gitu ya. Ini kan adalah salah satu cara avoidance of corruptions. Right? Jadi we have to push memang mengenai digitalisasi di Indonesia ini. Dan itu menjadi bagian penting untuk preventions of corruptions. While memang kita harus juga membangun tadi culture atau nilai-nilai itu dari mulai sekolah, Pak. Yang saya merasa banyak sesimpel ini dulu sempat budi pekerti itu hilang di dalam sistem pendidikan kita. Dari suatu euforia 98 pada waktu itu terlupakan. So we lost atau 20 years misalnya. Tapi keinginan balik-baliknya to the leader. Karena kita itu led by examples. So if the leaders is still doing that, ya pastinya followersnya akan melakukan. Iya, makasih. So I think that's a key point bahwa menurut saya leadersnya harus juga mempunyai pandangan dan ini. Dan insya Allah saya merasa Pak ya Pak Prabowo itu pada hari ini truly in his heart he wants to do that. That's I trust. Saya lihat hatinya. Karena I think he has the determination and he has the heart and he wants to create a legacy dalam hal itu. Indonesia kalau mau maju menurut gue mental pejabatnya harus dibenerin dulu. Kenapa kayak gitu? Karena jujur ini pengalaman gue sendiri mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya. Waktu gue masih di Indonesia dan gue belum tinggal dan pindah for good di luar negeri. Itu ketika gue lagi ada presentasi dengan salah satu pejabat, salah satu yang tertinggi di kementerian. Gue gak sebut di mana. Gue presentasi di mana program ekspor ini harusnya bisa dikasih buat seluruh masyarakat di Indonesia. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gua ya, banyak orang Indonesia mereka punya sumber daya alam tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan kapasitas gua sebagai masyarakat biasa itu nggak bisa menjangkau sampai satu Indonesia. Dan menurut gua ini juga harus jadi program pemerintah dan gue bersedia untuk ngebantuin itu. Nah, lu tahu nggak ketika gue presentasi itu panjang lebar mungkin sekitar ada 1 jam, 2 jam gue udah kasih presentasi yang terbaik. Harapannya negara bisa mengapresiasi. Dan gue gak minta uang sepeser pun dari mereka. Ini bukan project, kalian harus tahu. Gue gak ada ngasih project, lu bayar program gue enggak. Gue cuma pengen minta disupport. Dan lu tahu gak apa? Hasilnya setelah gue presentasi sekian lama, salah satu pejabat ini yang tertinggi di kementerian tertentu itu bilang, ya udah gini, ini lagi ada World Economic Forum nih. Ini banyak pejabat-pejabat tinggi lagi pada ke sana. Gue bisa kenalin lu sama ya menteri gue katanya. Tapi gue minta 5 tiket bisnis ke Swiss. Nanti lu juga tolong support. Dia nggak bilang kayak minta langsung, tapi tolong disupport ya hotelnya, acara kegiatannya, terus akomodasinya dan lain-lain. Lu tau nggak? Di situ gue langsung shock berat. Kenapa? Karena tiba-tiba langsung ditodong gue kayak gitu. Ya mungkin kedengarannya halus, jadi tidak terkesan bahwa ini memaksa. Tapi ya menurut gue gini, kalau misalnya kebanyakan mental pejabat juga seperti itu, mereka masuk ke pemerintahan karena harapannya dapat uang dari pengusaha dan mereka bisa untung dari situ, menurut gue udah salah. Kenapa? Karena kalau misalnya pejabat mentalnya aja udah salah, dari awal dia niatnya bukan untuk melayani masyarakat, ya ujung-ujungnya kasihan masyarakatnya. Akhirnya negara besar pun, kaya sekalipun gak akan jadi apa-apa. Kita lihat di Indonesia indeks korupsinya meningkat terus. Kenapa? Karena banyak pejabatnya dari awal masuk ke pemerintah mentalnya salah. Gue lihat banyak teman-teman gue mereka mencoba untuk masuk ke dalam pemerintahan. Mereka coba ngelobi sini, ngelobi situ. Gue ngerasa kayak, apa emang harus seperti itu ya? Dan akhirnya banyak juga pengusaha-pengusaha yang mereka gampang aja kalau mereka mau nyingkirin lawannya, mereka pakai bantuan oknum-oknum ini aja lah, bayar tolong dong lu kerjain si ini.
Bisa aja, dan gua sering ngelihat itu. Intinya adalah menurut gua sekarang masyarakat juga nggak bisa ngerapin pemerintah terlalu banyak. Rakyat Indonesia selama ini digadali oleh para pejabat dan oligarkinya, sehingga sampai kiamat pun mereka nggak akan bisa menikmati kekayaan negeri ini. Loh kok bisa? Masalahnya setelah 80 tahun merdeka dan presidennya udah ganti 8 kali pun, rakyat kita bukannya jadi sejahtera, tapi malah utang kita yang nambah terus, Dul. Padahal gunung emas dan tembaga di Papua udah dikeruk sampai bolong, hutan Kalimantan dan Sumatera udah dibabat habis buat perkebunan sawit, tambang batu bara, timah, nikel, dan segala macam lainnya udah dieksploitasi besar-besaran, tapi karena pada prakteknya digarong rame-rame, hasilnya buat nutupi APBN aja masih minus jauh, dan rakyat justru dibebani dengan pajak yang semakin tinggi. Dan jangan lupa, Indonesia dulu itu pernah jadi pengekspor minyak, tapi sampai sumur minyaknya udah kering pun, hasilnya sama sekali nggak kelihatan, kecuali para pejabat dan oligarkinya yang semakin kaya. Dan di negeri ini yang punya kuasa buat mengubah semua ini cuma satu orang, tapi jujur sejauh ini aku kecewa sih. Kecewa melihat praktek bagi-bagi kursinya yang kebablasan, kecewa melihat pejabat-pejabatnya dimanjakan dengan gaji dan fasilitas mewah, kecewa melihat pejabat, oligarki, dan bahkan mantan narapidana korupsi pun diberi penghargaan, di saat rakyatnya banyak yang hidup susah dan kesulitan buat cari kerja. Jadi ayo Pak, jangan kecewakan masyarakat Indonesia yang punya harapan besar ke Bapak. Jangan sampai Bapak nggak punya oposisi di gedung DPR, tapi rakyat di jalanan yang jadi oposisi Bapak. Negara penghasil nikel terbanyak di dunia adalah Indonesia dengan hasil 2.200.000 ton. Kita menang jauh dari negara manapun loh. Lihat nih pakai biji mata kepala kalian. Negara penghasil sawit terbesar ada di Indonesia lagi dengan 45,4 juta per tahunnya. Jauh pakai banget dari negara lainnya ini. Negara penghasil timah terbesar kita masuk peringkat kedua dengan hasil 74.000 ton. Lihat sama negara nomor 3 jauh banget coy. Negara penghasil batu bara masuk nomor 3 dengan hasil 606,2 juta ton. Gak jauh nih dari nomor 2 India jumlahnya. Negara penghasil emas kita masuk nomor 10. Tapi bayangkan negara maju aja jarang yang masuk nominasi ini loh. Negara penghasil tembaga kita saingan nih sama Amerika. Eksportir gas alam kita masuk ke 10 besar. Penghasil bauksit kita nomor 6 di dunia. Lalu kemana perginya sumber daya alam kita ini kalau bukan ke kas negara tercinta ini? Sebegitu banyaknya hasil bumi kita dan Sri Mulyani masih menyalahkan pendapatan negara minus karena pajak kurang besar. Emang masuk akal ya negara sekaya ini masih punya utang? Jujur aja deh, sebenarnya penghasilan penjualan sumber daya alam kita ini larinya kemana? Pajak di Indonesia itu untuk kayak motor-motor mewah Harley itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama, kurang lebih $10. Kalau mobil berapa? $30. Isi bensin berapa kakak per liter harga di sini? Bensin 1,15 itu yang RON 92. Kalau sini ada sampai 98. Oke. Itu 1,335 kalau. Apa nama SPBU sini? Pertamina kah atau apa itu? Sini ada juga suplai dari Pertamina Indonesia. Pertamina Indonesia sama yang satu lagi sini yang lumayan besar itu Eto. Eto. Biasa Itu, lebih sering isi di mana? Saya lebih juga isi di Eto. Kenapa? Saya baru sadar ini Pak kasusnya Indonesia ini. Pertamina. Kasus oplos itu apa? Pertama rasa Pertalite. Oke. Berarti kena ini saya bilang ini berarti di sini selama ini bisa kena juga. Wes sama ini Eto semua. Hidup Eto. Tanah sini jualnya per apa? Per are, per meter. Rata-rata berapa sekarang? $30 ya per meter. $30 per meter, 435.000 per meter. Mantap. Rumah paling kecil di Indonesia tipe 36. Kalau di sini apa rumah paling murah yang bisa dibeli oleh karyawan? Proyek di pemerintah itu dikasih Gratis. gratis ya. Kita sini kesehatan gratis, sekolah SD sampai SMA gratis. Serius ya. Kesehatan mau rujuk ke Malaysia mau ke Indonesia gratis. Berarti ada banyak nggak apa orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan itu gratis? Banyak. Iya banyak. Banyak. Ada di Indonesia juga. Nah. Ada di Indonesia, Surabaya. biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura Iya. Malaysia gratis. gratis. Di Bali, di Bali.